Bisakah saudara Sylvester bebas karena daluarsa pemidanaan? Mhm. Apa itu daluarsa pemidanaan? Yaitu lewatnya waktu untuk tidak lagi menjalankan masa hukuman. Kalau ada termulnya, termasuk pengacaranya yang mau bilang, oh Sylvester kan bisa saja tidak dihukum lagi karena kan sudah daluarsa pemidanaan. Ya ini kan baru 6 tahun, bos. Hmm. Daluarsa pemidanaannya itu dihitung dari daluarsa penuntutan ancaman pidana 3 tahun, di atas 3 tahun adalah 12 tahun, ditambah sepertiga kan 16 tahun. Betul. Berarti nanti daluarsa pemidanaannya tadi berapa, Mas Arif hitung? 2000 berapa? 2035. Berarti saudara Sylvester harus melarikan diri sampai tahun 2035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dan wawancara lagi dengan Bang Abdul Ghafur Sangaji SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Abdul Ghafur, sebagaimana telah kita ketahui bersama, setelah Bang Abdul Ghafur dan teman-teman kemarin sempat aksi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menanyakan terkait putusan yang ingkrah di Mahkamah Agung soal kasus Sylvester Matitina yang sampai dengan hari ini belum dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ternyata sampai detik ini tanggal 10 Agustus 2025 itu juga masih bias dan belum jelas. Nah, bahkan sampai dengan hari ini masih banyak dalam tanda kutip pembela-pembela Sylvester ini yang justru kemudian melemparkan isu-isu soal ingin meminta amnesti, kemudian soal ini tidak berlaku dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait kronologi hukum dulu, Bang Abdul Ghafur. Sebenarnya kronologi hukumnya ini seperti apa sehingga kita sebagai masyarakat bisa terang dan jelas mengenai saudara Sylvester Matutina ini. Silakan Bang Abdul Ghafur. Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Ya, di belakang saya ini lagi-lagi ada Dewi Temis. Ini Ya, adalah Dewi Keadilan. Dewi Keadilan ini adalah Dewi di zaman masa Yunani kuno ya. Di situ ada 3 simbol. Matanya yang tertutup artinya adalah dalam menegakkan hukum tidak boleh pandang bulu, ya. Kemudian yang kedua ada pedang, itu artinya harus ada ketegasan. Meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Kemudian yang ketiga itu ada di tangan sebelahnya lagi adalah timbangan. Yang itu artinya adalah kebenaran dan keadilan itu ditimbang secara tepat sesuai porsinya, ya. Tidak boleh berat sebelah, ya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana itu harus berimbang. Tidak boleh orang dihukum tidak sesuai dengan porsi perbuatannya, ya. Itu maknanya. Saya ingin menjawab pertanyaannya Mas Arief. Ini perkara Sylvester Matutina ini kan adalah perkara tindak pidana ya, bukan lagi dugaan ya. Tapi ini tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Pak Yusuf Kalla yang saat itu statusnya adalah sebagai wakil presiden posisinya. Dan pasal yang disangkakan kemudian didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu bukan dalam kapasitas Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Jadi ini bukan delik penghinaan terhadap martabat presiden atau wakil presiden, tetapi Pak Yusuf Kalla sebagai seorang pribadi kodrati, sebagai seorang subjek hukum sama seperti kita yang juga martabat dan kehormatannya dilindungi oleh undang-undang. Ya. Kemudian Sylvester Matutina ini diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan pidana penjara selama 1 tahun. Kemudian terdakwa mengajukan banding, diputus di Pengadilan Tinggi Banding, hukumannya sama seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1 tahun. Karena beliau menggunakan hak hukum terakhir, yaitu berupa upaya kasasi, ya, maka perkara kasasinya itu diputus pada tanggal 20 Mei 2019, ya, dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, ya. Jadi di Mahkamah Agung hukumannya ditambah 6 bulan, ya. Di pengadilan negeri hukumannya 1 tahun. Di pengadilan tinggi hukumannya 1 tahun. Di pengadilan Mahkamah Agung, Hakim Agung menambahkan jadi 1 tahun 6 bulan. Jadi ditambah 6 bulan. Apa pertimbangan majelis hakimnya? Saya baca betul putusannya. Di dalam putusan itu ada yang namanya rasio desidendi. Rasio desidendi itu
artinya majelis hakim, kenapa hukuman ditambah? Nah, salah satu yang menjadi dasar residen di dalam putusan tersebut adalah mengingat posisi Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden yang kehormatannya itu diserang meskipun diserang dalam pribadi dan kapasitas sebagai warga negara. Tapi karena posisinya sebagai wakil presiden, makanya oleh Mahkamah Agung ditambah. Ya. Lalu kapan putusan ini mulai berkekuatan hukum? Putusan ini mulai berkekuatan hukum sejak tanggal 20 Mei tahun 2019. Nah, saya mencermati banyak sekali para para pakar hukum atau juga ada teman-temannya Sylvester gitu ya, terutama dari sisi mereka ya, si termul-termul itulah ya, itu memberikan argumentasi bahwa eh, bisa saja ada kelalaian dari Mahkamah Agung dalam hal mengirimkan salinan putusan. Karena berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, kemudian juga Peraturan Kejaksaan nomor nomor 13 tahun 2019 terkait dengan SOP penanganan perkara pidana umum, ya. Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum dijalankan oleh kejaksaan itu setelah kejaksaan menerima salinan putusan. Pertanyaan hukumnya, salinan putusannya sudah dikirim belum oleh Mahkamah Agung? Ya. Berdasarkan data valid yang disampaikan di dalam informasi kepanitraan Mahkamah Agung, putusan nomor 287 PIT 2019 kasasi ya atas nama terdakwa Sylvester Matutina itu telah dikirimkan salinannya kepada Oke. pengadilan pengaju yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2019. 9 September 2019 ya. 9 September 2019. Oke. Salinan putusan itu sudah dikirim ke situ, ya. Lalu kemudian kapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah menerima salinan Mahkamah Agung harus mengirimkan ke para pihak, mengirimkan ke kejaksaan dan mengirimkan ke terdakwa. Disinilah kita baca di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Mahkamah Agung, ya, yaitu di pasal 53. Di Undang-Undang Mahkamah Agung pasal 53 itu disebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung itu dikirimkan ke pengadilan pengaju, kemudian oleh pengadilan pengaju disampaikan kepada para pihak minimal 30 hari, paling lama 30 hari. Jadi seharusnya berdasarkan info dari kepanitraan Mahkamah Agung, kemudian juga berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, putusan dikirim dari tanggal 9 Mei 2000, putusan dikirim salinan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tanggal 9 September 2019. Kemudian setelah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikirimkan kepada pihak kejaksaan dan terpidana paling lama 30 hari setelah mereka menerima salinan putusan. Oke. Berarti Jadi di harusnya sini maksi tidak ada berat. lagi tidak ada lagi kecacatan administrasi. Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan mereka telah mengirimkan salinan putusan itu ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melaksanakan eksekusi. Oke. Begitu Mas Arief. Ya. Nah, sekarang saya merujuk kepada peraturan Kejaksaan Agung. Hmm. Diatur di dalam peraturan Kejaksaan Agung itu peraturan nomor 13 tahun 2019 tentang SOP, standar operasional prosedur Ya. penanganan perkara tindak pidana umum. Oke. Ya, disebutkan bahwa 3 hari setelah kejaksaan menerima salinan putusan dari pengadilan negeri, Mhm. maka Kajari harus sudah mengeluarkan P48. Hmm. P48 itu adalah kode surat yang isinya, kalau P itu berarti kode kejaksaan ya. Oke. Kita kenal ada P19, P20, P21. P21. P itu artinya kode surat kejaksaan. Ya. Nah,
Penuntutan misalnya itu kodenya P42. Kalau pelaksanaan putusan, eksekusi putusan, kodenya P48. Oke. Jadi 3 hari sesudah kejaksaan menerima salinan putusan dari pengadilan negeri, maka secara mandatori Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah harus menunjuk jaksa penuntut umum dengan keluarnya P48. Hmm. Lalu kemudian diatur lagi paling lama 7 hari setelah salinan itu diterima, Lalu? bagaimana eksekusi itu dia sempurna? Satu, Hmm. keluar P48, ya, yaitu perintah kejaksaan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada jaksa penuntut umum supaya segera melaksanakan eksekusi. Ya, paling lama 3 hari setelah salinan diterima. Paling lama 7 hari pelaksanaannya harus sempurna. Sempurna berarti apa? Ditindaklanjuti dengan berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi itu berarti surat pelimpahan terpidana dari kejaksaan ke lapas kalau nggak rutan. Nanti suratnya itu ditandatangani oleh 3 pihak. Satu, kalapas atau karutan. Kalau dia ditaruh di rutan berarti nanti oleh karutan. Kalau dia ditaruh di lapas berarti oleh kalapas. Kemudian kedua, ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor. Kemudian yang ketiga, ditandatangani oleh terpidana. Pertanyaan hukumnya itu sudah dilakukan belum oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Sampai 6 tahun ini belum ada kejelasan dan belum ada satupun dokumen yang menunjukkan bahwa perkara ini sudah dieksekusi. Oke. Itu, Mas Arief. Oke, berarti ini kan dalam tanda kutip kendalanya ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang memang sampai dengan hari ini belum mengeluarkan keterangan resminya ya. Walaupun kemarin Kejaksaan Agung sendiri melalui Pusat Penerangan Pidana Umum Jaksa Agung kemarin sempat ditanyakan soal kasus ini dan melimpahkan lagi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yaitu satu soal. Yang berikutnya Bang Abdul Ghafur, ini ada yang menarik ini. Jadi ada salah satu Mungkin dari. saya mau tambahkan, Mas Arief, saya Oh tambahkan ya, sebentar. iya iya silakan Kemarin silakan. itu kan kami datangi Kejaksaan Negeri Jakarta Oh Selatan ya. ya iya iya iya. Dan tidak ada satupun jawaban dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya itu dia. Ada apa ini? Saya bertanya gitu loh. Ya. Apakah Dan ada orang saya besar di saya sana, Mas? iya, berarti ada orang besar di belakang Hmm. tidak dilaksanakannya eksekusi. 6 tahun loh. Hmm. 6 tahun barang ini tidak dieksekusi. Hmm. Ya. Pada Masa padahal kejaksaan yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, ya, ada pasal 2, seingat saya pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan dan pasal 270 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. hmm. Kewenangan kejaksaan itu, terutama jaksa penuntut umum adalah melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oke. Nah, Ya, ini jadi ada kalau kejaksaan tidak tidak mengeksekusi dan tidak memberikan jawaban, ya akhirnya kan orang menebak gitu loh. hmm. Karena gini, keluarnya putusan itu kan bertepatan dengan pelaksanaan Pilpres, Oh, oke. ya, Ya 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 pelaksanaan ya. Pilpres. Itu di masa ujungnya periode kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak JK, Hmm. ya. Kemudian begitu dia berkekuatan hukum tetap, setelah Pilpres itu Pak JK sudah tidak lagi menjadi Wapres presiden, ya, dengan Pak diganti Ma'ruf Pak Amin. Amin. Hmm. Pak Ma'ruf Amin itu setelah itu putusannya udah nggak pernah lagi dieksekusi gitu, sampai hari ini. Hmm. Ya kan kita bisa tebak, gitu kan? Ada pengaruh kekuasaan politik lah. Hmm. Kalau menurut saya itu jelas ada pengaruh kekuasaan politik. Iya, iya, iya. Dan ini kan sudah terlanjur 6 tahun nih, Mas Abdul Ghafur. Dan 6 tahun sudah berlalu, kita tidak ada kejelasan. Seharusnya bagaimana nih tim Kejari seharusnya yang dilakukan oleh Kejari Jaksel dalam hal ini menyikapi ini sebenarnya kan sudah ada dalam tanda kutip ya pro kontra di masyarakat soal kasus ini karena ini sudah 6 tahun loh dan baru ketahuan sekarang dan sudah didemo juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tapi sampai sekarang masih bungkam soal kasus ini. Nah, bagaimana seharusnya Kejari
menyikapi kasus ini, Bang Abdul? Kalau kita baca di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, Mhm. Undang-Undang 14 2008, terutama di pasal 18. Salah satu informasi yang dikecualikan untuk dirahasiakan itu adalah informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Eh, Ya, jadi kalau informasi itu berhubungan dengan putusan pengadilan, meskipun di situ ada seseorang terdakwa, terpidana yang identitasnya ada, itu kan, itu informasi itu nggak boleh ditutup. Karena itu dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat punya hak mendapatkan informasi terkait dengan informasi yang berhubungan dengan penegakan hukum. Terutama ketika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Itu mhm. satu dasar hukum ya. Satu dasar hukum. Ya. Yang kedua, berhubungan dengan keterbukaan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kejaksaan itu punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ya, di dalam SOP yang tadi saya sebutkan itu, cara mengeksekusinya tuh bisa dua cara. Yang pertama, yaitu menunjuk seorang jaksa untuk melaksanakan eksekusi atau membentuk suatu tim. Hmm, Jadi eksekusi putusan itu bisa oleh satu orang jaksa, namanya jaksa eksekutor, diprioritaskan jaksa yang melakukan penuntutan atau salah satu jaksa yang melakukan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut, atau yang kedua, dibentuk tim eksekusi oleh pihak kejaksaan. Ya, itu cara mengeksekusinya. Ya. Kemudian berikutnya lagi, nanti eksekusinya itu ujungnya akan diserahkan ke lapas oke. atau rutan untuk menjalani masa pemidanaan. Nanti kalau terpidana itu selesai melaksanakan masa pemidanaan, dia akan Mhm. bebas dengan dikeluarkannya surat bebas dari kalapas kalau nggak ke rutan. Nah, Sylvester kan belum punya surat bebas. Betul. Kalau Menjalani belum aja punya surat belum. bebas, berarti belum dieksekusi gitu. Hmm. Nah, kita sayangkan kenapa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang punya hajat Hmm. terkait dengan perkara Sylvester Matutina ini, itu kenapa tidak memberikan penjelasan gitu kepada masyarakat? Jujur saja, kalau kalau eksekusi itu kan terhambatnya kecuali dua hal. Yang pertama, ada hambatan administratif, Oke. yaitu kejaksaan belum menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung. Hmm. Tetapi yang tadi berdasarkan saya sampaikan, ini salinannya sudah dikirim sejak tanggal 9 September 2019. Itu kan jelas itu. Betul. Berarti tidak ada hambatan administratif. Yang kedua, kalau yang bersangkutan melarikan diri, Oke. ya. Kalau yang bersangkutan melarikan diri. Saudara Sylvester ini kan tidak melarikan diri. Betul. Masih ada kok, Masih masih ada di TV-TV ya masih berkuar-kuar masih. berkoar-koar, statementnya masih keras, masih garang gitu kan. Hmm. Oh, masih sebagai seorang yang merasa dilindungi oleh penguasa gitu loh. Masih. Jadi artinya kejaksaan itu sama sekali tidak punya hambatan apapun. Tidak ada hambatan administrasi karena putusannya sudah diterima salinannya. Tidak ada hambatan melarikan diri. Orang ini kan tidak melarikan diri. Betul. Ada kok orangnya di negara Republik Indonesia ini. Lalu pertanyaannya apa yang menjadi hambatan? Ya hambatannya adalah political will gitu loh. Mau nggak kejaksaan ini mengeksekusinya? Hmm. Ya, ini lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum itu secara filosofis haruslah dia imparsial. Imparsial itu adalah dia harus bebas dari tekanan politik. Meskipun presiden itu mengangkat jaksa agung. Tapi bukan berarti dalam penegakan hukum jaksa agung bisa diintervensi oleh siapapun gitu, termasuk oleh Hmm. presiden. Nggak bisa. Ya, kecuali presiden memberikan grasi, amnesti, dan abolisi. Dan itu bukan konteksnya intervensi presiden. Itu Ya. konteksnya adalah presiden memberikan pengampunan kepada terpidana yang baik dalam tahapan penuntutan itu kita sebut abolisi maupun ketika telah berkekuatan hukum kita sebut dengan amnesti. Jadi sebetulnya Oke. tidak ada hambatan Mas menurut saya. Ini cuman urusan kejaksaan mau nggak sih? Hmm. Makanya gini, Mas Arief, saya mengusulkan ya.
Saya mengusulkan ada dua langkah yang harus diambil. Oke, apa Yang itu? pertama adalah kita laporkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Jampidum. Sorry, ke Jamwas, Oke, Jaksa Agung Jaksa Agung Muda Pengawasan, supaya Kajari ini bisa diperiksa dan jaksa penuntut umumnya bisa dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Jamwas. Kemudian atau kedua kita lakukan laporan juga ke Jam Jaksa Agung Muda Pembinaan. Itu solusinya. oke. Nah, itu Mas Arief. Oke, jadi jelas di sini ada dalam tanda kutip mungkin sebutannya maladministrasi atau seperti apa ini kalau bahasa hukumnya ini di Eh, Jakarta Selatan. ini ini nggak ada hubungannya dengan maladministrasi ya. Maladministrasi itu kecuali administrasinya tidak sesuai. Itu namanya Oke, maladministrasi. Ini administrasinya jelas kok. cuman tidak Perkara dilaksanakan Silvers, ya. perkara Silvers Matutina itu diputus oleh Majelis Hakim Agung pada tanggal 20 Mei 2019. Clear. Oke, Sejak saat itulah putusannya berkekuatan hukum atau inkrah. oke. Kemudian untuk dieksekusi kan harus ada salinannya, ya. Salinan itu sudah dikirim oleh Kepanitraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 September 2019 ke Pengadilan Negeri Pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena permohonan kasasi itu kan diajukan terdakwa atau penuntut umum melalui pengadilan negeri di mana perkara itu diputus. Oke. Nanti dari Mahkamah Agung salinannya dikirim lagi kepada pengadilan pengaju. Sudah dikirim tanggal 9 September 2019. Dan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, paling lambat 30 hari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima salinannya, harusnya sudah disampaikan kepada para pihak. Dan saya yakin salinan putusannya itu sudah dikirim atau sudah disampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada para pihak, yaitu dua pihak, terpidana dan kemudian jaksa penuntut umum. Oke. Pasti udah diterima. Jadi di sini nggak ada maladministrasi. Oke, artinya Yang terjadi saudara. adalah, Hmm, yang terjadi adalah, yang terjadi adalah eh, apa istilahnya nih? Yang terjadi adalah politisasi hukum. Oke, 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 oke. Artinya tadi disebutkan salinan putusan dari pengadilan juga seharusnya sudah dikirim ke dalam hal ini Sylvester Matutina ya. Pasti sudah diterima lah sama Oke, beliau. oke. Coba ditanya aja. Kita nggak punya. Nggak mungkin nggak terima. Masa 6 Iya. tahun? 6 tahun Hmm, loh Mas. iya, 6 iya, tahun. iya. Masa terpidana nggak menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Jadi, Kalau jadi, nggak diterima, ya berarti penegakan hukum apa ini kan? Negeri kan, oh, aduh. iya, 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 iya. Artinya apa yang disampaikan sampai hari ini para dalam tanda kutip ya kuasa hukumnya kan selalu menyampaikan belum ada undangan, belum ada surat yang diterima. Itu kemungkinan besar itu tidak begitu ya berarti. Pak Abdul. Bisa saja. Gini, eksekusi itu kan dilakukan oleh jaksa penuntut umum ya. Oke. Setelah salinan diterima, kan aku tadi udah menjelaskan. Setelah Hmm. salinan diterima berdasarkan SOP penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan, Mhm. setelah salinan diterima, paling lama 3 hari loh. Oh, tiga. Oh iya, Paling benar, lama, benar, benar. paling lama 3 hari itu sudah harus ditunjuk jaksa eksekutornya. Mhm. Kemudian paling lama 7 hari, ya 7 hari, eksekusinya harus sudah sempurna, yaitu terpidana diserahkan ke lapas. Iya, 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 iya. Nah, untuk pelaksanaan eksekusi itu kan nanti jaksa penuntut umumnya kan mengirimkan surat. Hmm. Surat kepada terpidana menghadap jaksa penuntut umum dalam rangka eksekusi putusan. Jadi kalau Hmm. kalau jawaban dari pembela Sylvester mengatakan mereka belum menerima surat panggilan dari kejaksaan, ya itu benar. Karena memang Hmm. kejaksaannya belum kirim. Oke, jadi di situ Kecuali posisinya kejaksaannya ya. sudah kirim gitu. Itu Hmm. benar. Kita tidak ada persoalan dengan Sylvester. Kita Hmm. persoalannya adalah dengan kejaksaan. Kejaksaan itu ya. Ha, ha, Iya. ha. Karena yang Oke, mengeksekusi itu kan kejaksaan. betul, betul, betul. Kecuali sudah dikirimkan surat panggilan untuk menghadap jaksa penuntut umum dalam rangka eksekusi, dia tidak datang, berarti Hmm. dilakukan upaya paksa. Oke, Kalaupun dia kabur, berarti baru DPO. oke, oke, Gitu. Bang Abdul Ghafur, ada satu lagi pertanyaan yang menarik ini. Apakah dimungkinkan adanya amnesti bagi terpidana yang
yang belum menjalankan putusannya ini, Bang Abdul Ghafur. Karena kemarin kita dengar salah satu pembelanya juga mengharapkan amnesti dari Bapak Prabowo karena masih dalam kerangka 17 Agustusan nih, Bang Abdul Ghafur. Gimana tuh pandangan hukum? Amnesti itu kan bisa aja diajukan oleh siapa saja terpidana, ya. Dan amnesti itu adalah hak prerogatif presiden, diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Hmm. Karena kita mengenal kurang lebih ada 4 jenis hak prerogatif presiden, Hmm. ya, yaitu ada abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi. Ya, Kalau rehabilitasi dan grasi itu pertimbangannya cukup dengan pertimbangan Mahkamah Agung. oke. Tapi kalau abolisi dan amnesti, pertimbangannya harus menggunakan pertimbangan dari DPR, ya. Nah, kalau kita lihat sejarah abolisi dan grasi, Mhm. itu kan pernah dilakukan di zaman, sebenarnya kan Pak pernah SBY dilakukan di juga zaman, pernah. ya bukan. Artinya kalau kita tarik ke belakang, ini sebenarnya adalah kado Iya. dari seorang kepala negara kepada masyarakat. Dahulu di zaman Hindia Belanda, Mhm. gerasi, amnesti, abolisi itu biasanya diberikan dalam konteks menjelang ulang tahun Raja Belanda atau Ratu Belanda saat itu. Oke. Ya, ulang tahunnya ya. Dan kalau ditarik lagi ke zaman yang lebih jauh lagi, itu biasanya gerasi, amnesti, abolisi itu kan diberikan misalnya menjelang hari ulang tahun perkawinan Raja dan Ratu. Hmm. Karena kita ini sudah menjadi negara merdeka, maka diberikan dalam rangka kita merayakan hari lahir kebangsaan, yaitu 17 Agustus, Hari Raya Kemerdekaan. Kan ini Hari Raya Indonesia, 17 Agustus itu kan Hari Raya Kemerdekaan kita. Ya, maka dalam konteks amnesti maupun gerasi dan abolisi itu sebetulnya diberikan oleh presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara, bukan Hmm. sebagai kepala pemerintahan. Karena kalau sebagai kepala pemerintahan nggak boleh mengintervensi proses hukum. Oke. Tapi kalau sebagai kepala negara, ya ada pengampunan yang diberikan oleh presiden, yaitu kita sebut amnesti. Oke. Kalau penghapusan penuntutan itu kita sebut abolisi. Jadi harus dibedakan ini, harus dibedakan ini. Saya jelaskan dulu sedikit. Ada 3 ya, gerasi, Mhm. amnesti, abolisi. Abolisi. Ya, ada satu lagi rehabilitasi. Oke. Undang-Undang Dasar pasal 14 Undang-Undang 45. Tapi kita fokus 3 lah, karena ini 3 ini yang paling populer. Ya, Hmm. kalau gerasi itu adalah sama pengampunan, tapi cukup hanya dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Oke. Kalau abolisi itu artinya penghapusan, penghapusan perkara pidana. Jadi perkara pidana itu dihapus, Dihapus semua. ya. Saya ibaratkan begini. Kalau orang itu sudah terlanjur menulis sesuatu di kertas yang kosong, Mhm. kemudian dia tip X Mhm. supaya tidak supaya hilang semua tulisan, itu abolisi. Oke. Jadi abolisi itu adalah menghapus penuntutan pidana. Dan ketika diabolisi, maka perkara hukum tersebut dianggap tidak pernah ada. Oke. Seperti misalnya kasusnya Tom Lembong. Tom Lembong ya. Ya, makanya ada keuntungan abolisi bagi Tom Lembong. Kalau nanti dia ngurus SKCK, ya, nggak ada lagi data dia di pengadilan sebagai terpidana, dihapuskan. Hmm. Beda dengan amnesti. Amnesti itu pengampunan terhadap orang yang sudah bersalah. Contoh, saya minta maaf sama Mas Arief. Mas Hmm. Arief memaafkan saya atau mengampuni saya. Ya. Karena saya salah, tapi kan salah saya kan nggak hilang. Ya. 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 Gitu ya, itu logikanya. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada amnestinya si Sylvester. Mungkin nggak Sylvester mendapatkan amnesti? Bisa saja kalau dia ajukan. Dikabulkan Hmm. atau tidak kan itu pertimbangan presiden. Oke. Tapi sebagai seorang warga negara, dia punya hak mengajukan amnesti. Jangan juga dihalang-halangi gitu. Saya nggak setuju, Hmm. ya kan? Hanya secara etika hukum, seharusnya menjalani pemidanaan dulu baru mengajukan amnesti. Ini belum Oke. menjalani pemidanaan, udah mau mengajukan amnesti gitu loh. Iya, Gimana iya, iya. logikanya? Nggak etis secara hukum gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, itu. Kecuali saya mendengar
Mereka mau menggunakan dalil daluarsa pemidanaan ya. Nah, itu dia Mas Abdul Ghafur, baru aku tanya ini. Ya, saya langsung saja. Kalau Apa dalil ini? soal Mau itu ditanyakan gimana, apa? Bang Abdul Ghafur? Soal kadaluarsa hukum itu. Jadi gini, dalam hukum pidana itu dikenal dua jenis daluarsa. Daluarsa itu artinya lewatnya waktu, ya. Kalau waktu itu dia lewat setelah perbuatan pidana dilakukan, itu dikenallah dua daluarsa. Satu daluarsa penuntutan dan daluarsa pemidanaan. Daluarsa penuntutan itu artinya pada saat orang melakukan tindak pidana kemudian lewat waktunya, maka nggak bisa lagi dituntut oleh jaksa penuntut umum. Berarti nggak bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka. Itu diaturnya di pasal 79 KUHP. Ya, daluarsa penuntutan itu ada beberapa klasifikasi. Klasifikasi Hmm. pertama, kalau pasal itu ancaman pidananya di bawah 3 tahun, maka daluarsanya adalah 6 tahun penuntutan. Oke. Ya. Kalau ancaman pidananya di atas 4 tahun, maka daluarsa penuntutannya adalah 12 tahun. Kalau ancaman pidana mati, daluarsa penuntutannya adalah 18 tahun. Oke. Pertanyaannya kapan daluarsa itu mulai dihitung? Dihitung Hmm. 1 hari setelah perbuatan dilakukan. Hmm. Ya. Jadi kalau hari ini kita lakukan, berarti besok daluarsa dihitung sampai kalau pasalnya si Sylvester ini kan adalah 311 ya. Iya, 13 betul. Ancaman pidananya 4 tahun. Oke. Berarti daluarsa penuntutannya 12 tahun. Berarti sampai Oh. 12 tahun ke depan, kalau sudah lewat 12 tahun, berarti tidak bisa lagi ditersangkakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Itu diatur di pasal 79. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada daluarsa pemidanaan. Jadi, selain kita mengenal daluarsa penuntutan, ada juga daluarsa pemidanaan. Bisakah saudara Sylvester bebas karena daluarsa pemidanaan? Hmm. Apa itu daluarsa pemidanaan? Yaitu lewatnya waktu untuk tidak lagi menjalankan masa hukuman. Hapus itu masa hukumannya. Oke. Setelah Bisa nggak tenggat itu? waktunya lewat. Bisa nggak pertanyaannya? Hmm. Diaturnya di pasal 84. Ya. Kalau ancaman pidananya 3 tahun, daluarsanya itu dari daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Berarti kalau ancaman di bawah 3 tahun, tadi daluarsa penuntutannya adalah 6 tahun, berarti ditambah sepertiga. Berarti berapa tahun tuh? 8 tahun. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau ancaman pidananya di atas 4 tahun, di atas 3 tahun, maaf, di atas 3 tahun, berarti daluarsa pemidanaannya dihitung dari daluarsa penuntutan 12 tahun ditambah sepertiga. Ya, berarti berapa tuh, Mas? Sekitar eh, sepertiga ya, berarti 16 tahun. Ya. 16 tahun ya. Kalau ancaman pidana mati tidak ada daluarsa. Artinya daluarsa pemidanaan itu dihitung 1 hari setelah kapan? Ada dua cara menghitung daluarsa pemidanaan. 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ingkrah. Oke. Putusannya ingkrah itu kan tanggal 20 Mei 2019. Ya. Berarti daluarsa pemidanaannya dihitung tanggal 21 dua puluh Mei dua sampai Mei. 16 tahun ke depan. Hitung aja 16 tahun. Oke. 2019 tambah 16 tahun berapa? Ah, hitung tuh. Oke, 2035. Ah, itu. Berarti saudara Sylvester harus melarikan diri sampai tahun 2035. Oke, 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 oke. Ya, ini Baru menarik tidak ini. bisa dipidana. Hmm. Oke, Gitu. oke. Kalau ada termulnya, termasuk pengacaranya yang mau bilang, oh Sylvester kan bisa saja tidak dihukum lagi karena kan sudah daluarsa pemidanaan. Ya ini kan baru 6 tahun, bos. Hmm. Daluarsa pemidanaannya itu dihitung dari daluarsa penuntutan ancaman pidana 3 tahun, di atas 3 tahun adalah 12 tahun, ditambah sepertiga kan 16 tahun. Betul. Berarti nanti daluarsa pemidanaannya tadi berapa, Mas Arif hitung? 2000 Dua ribu berapa? tiga puluh lima. Ah, Dua ribu tiga puluh lima. kecuali saudara Sylvester dilindungi oleh kejaksaan dan penguasa sampai tahun 2035 baru kemudian daluarsa pemidanaannya berlaku. Oke. Atau Baik. pilihannya, atau pilihannya saudara Sylvester melarikan diri. Hmm. Nanti Sampai dua sampai ribu tahun tiga puluh lima.
sampai tahun 2035, masuk tahun 2036 baru balik lagi ke Indonesia, nggak bisa lagi di Oh, di kejaksaan. 10 tahun lagi. Ya 10 tahun lagi. Iya, Ya, iya, iya, kan iya. bisa didengar nih. Siapa tahu Oke. ada upaya untuk apa namanya mendapatkan perlindungan lagi dari penguasa. Kita nggak tahu penguasa Iya, siapa yang iya, bisa iya, iya. mendapatkan perlindungan sampai tahun 2035. Oke. Ya. Jadi Ya itu jadi begitu ada Mas Arief. berbagai macam pilihan tadi ya, Bang Abdul Ghafur Iya, ya. pilihannya bisa nunggu sampai dilindungi terus oleh Hmm. penguasa. Kita nggak tahu penguasa siapa yang akan melindungi. Kemudian kejaksaan dipolitisasi terus. Ya kan pilihannya cuma itu. Karena melaksanakan putusan itu kan kejaksaan. Pengadilan Oke. bilang, loh aku udah selesai. Proses Hmm. persidangannya aku udah selesai. Aku sudah Hmm. memutus terpidana Sylvester Matutina secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 311 KUHP. Oke. Aku udah selesai kata pengadilan. Kalau ditanya ke Mahkamah Agung bilang aku udah selesai. Kan salinannya sudah aku kirim ke situ. Hmm. Dari tanggal 9 September loh aku kirim. 9 September 2019 sudah aku kirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah pasti mengirimkan itu kepada terpidana dan kepada kejaksaan. Karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, itu paling lama 30 hari. Ya ngapain juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan megang-megang si Ya. putusannya itu nahan-nahan, ya kan? Iya, iya, iya. Berarti putusannya itu kita nggak, salinan putusannya itu kita nggak tahu apakah ditaruh di dalam apa namanya laci meja, ya, sehingga dibiarkan begitu saja, Hmm. ya, atau ya seperti apa kan berarti ada nuansa Iya, intervensi kekuasaan kan? iya, 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 iya. Apalagi kan 2019 sampai 2024 itu kan periode Politik kekuasaan luar politik. biasa. Iya. Oke, Mas Dan Abdul Ghafur. Jaksa Agung itu adalah pilihan Pak Jokowi loh, ya. Iya, iya. Oke, Mas Abdul Ghafur. Ini terima kasih banyak kuliahnya hukum pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Sip. Memang sudah Mas Arief, kita thank you, thank you. Nanti kita lanjutkan kita lagi ya. kita next kuliah hukum berikutnya. Ya, baik. Boleh, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief.